Pemirsa, lalu bagaimana industri perbankan melihat kenaikan harga BBM bersubsidi? Bersama kami di studio sudah hadir Direktur Commercial and Business Banking Bank Mandiri, yaitu Bapak Sunarso. Selamat sore, Pak Sunarso. Selamat sore. Pak Sunarso, sebelum kita melihat kinerja dari Bank Mandiri sendiri atau mengenai kredit dan lain-lain, kita ingin tahu juga nih tanggapan dari perbankan mengenai kenaikan harga BBM yang sudah dilakukan pemerintah. Ini sejauh apa sih pandangan dari perbankan sendiri? Baik, sebenarnya perbankan sudah mengantisipasi ini. Paling tidak kita sudah membuat stress testing ya. Simulasi-simulasi yang didasarkan pada kalau naik 1.000, naik 2.000 seperti itu. Dan pasti yang akan kita lihat dampaknya terhadap inflasi. Ya. Naik 2.000 artinya kira-kira diperkirakan bahwa pengaruhnya terhadap inflasi setiap 1.000 diperkirakan sekitar 0,7. Jadi kalau 2.000 kira-kira ya sekitar 1,5 ya. Jadi diperkirakan, tapi simulasi kita menunjukkan bahwa kira-kira inflasi akan sampai di sekitar level 7 sampai 7,3%. Ada ketakutan nggak sih dari perbankan sendiri mengenai tingkat suku bunga acuan dari Bank Indonesia? Apakah akan dinaikkan atau tetap dipertahankan sejauh ini sampai dengan akhir tahun 2014? Sekarang dengan BI rate yang sekarang sebenarnya dengan inflasi yang kita proyeksikan dengan kenaikan BBM 2000, sebenarnya BI rate yang ada pun masih mengcover apa namanya inflasi yang ada. Jadi kalaupun misalnya naik, katakanlah mungkin maksimal 25 basis point, dan itu kita proyeksikan kira-kira quite stable sampai di fourth quarter 2015. Oke, berarti masih pada tingkat 7,5%. 7,75 lah kira-kira. Kira-kira untuk pertumbuhan sektor kredit dari Bank Mandiri sendiri, apakah terdampak dengan adanya semacam kenaikan harga BBM bersubsidi seperti ini? Jadi kalau pertumbuhan kredit sebenarnya sebelum BBM naik pun gitu kan, kemarin sudah kita ikuti arahan makroprudensial yang terkait dengan tingginya inflasi, kemudian masalah current account deficit yang berdampak pada currency, itu apa namanya makroprudensialnya kan sekitar 15-17%, dan Bank Mandiri year on year bisa mengikuti arahan itu. Alhamdulillah sampai di September year on year kita tumbuh 14,3. Saya pikir itu on par di industri lah. Ini masih ditopang oleh wholesale atau korporasi atau justru retail? Bagaimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan? Justru sebenarnya yang kita lakukan istilah kita pengereman ya, artinya laju pertumbuhannya tidak setinggi sebelum-sebelumnya itu di segmen wholesale. Kalau di retail kita tidak ada apa namanya untuk menahan. Jadi di retail kita tetap tumbuh ya di retailnya. Tapi bukannya kalau misalnya di retail dengan adanya dampak kenaikan harga BBM ini bisa terdampak juga Pak untuk penyaluran kredit atau misalnya NPL-nya seperti itu? Ya, kita juga sudah melakukan stress test bahwa. Nah, ini seperti apa? Jadi begini ya, kalau BBM naik, sebenarnya segmen yang paling terdampak adalah retail, terutama UMKM. Ya. Kenapa? Karena dari dua sisi. Operasionalnya mereka sebenarnya banyak menggunakan BBM bersubsidi operasional. Kemudian dari segi financingnya kan menggunakan bank, dan UKM itu tidak banyak mengakses sumber-sumber pendanaan yang lain kecuali apa namanya dari perbankan. Sehingga kalau misalnya bunga naik akibat katakanlah inflasi naik karena BBM naik, maka yang kena adalah bahwa beban membayar bunga itu naik terhadap UMKM. Itu jadi dua sisi. Dari operasionalnya biasa menggunakan BBM bersubsidi, sekarang BBM bersubsidi naik. Kemudian dari segi bayar biaya modalnya itu juga naik. Tapi bukannya Bank Mandiri juga berambisi untuk meningkatkan penyaluran kredit ke UMKM sebesar 84,6? Ini menjadi hambatan nantinya dengan adanya faktor-faktor tersebut? Ya, stress test kita lakukan tentunya sudah untuk melihat bahwa tumbuh secara selektif. Oke, jadi sudah keseluruhan. Tumbuh secara selektif. Dari atas dasar stress test kita, sekarang misalnya contoh di UKM, NPL kita sekitar 3%. Dan kalau misalnya BBM naik 2%, kita perkirakan akan NPL the worst case akan naik menjadi 3,4. Sementara di mikro sekarang 3,3, dan kalau misalnya BBM naik 2.000, kemudian dampaknya kepada inflasi dan suku bunga, maka stress test kita ini ya menghasilkan bahwa mungkin NPL di mikro itu akan menjadi sekitar 3,6. Jadi saya pikir kalau kita blended itu semua, kemudian dengan kita jaga kualitas kredit di wholesale, maka totalnya mungkin the worst case mungkin kita bisa pertahankan total NPL itu masih di bawah 2%. Saya pikir itu kualitas yang bagus. Oke, Pak, di tahun 2015 mendatang, ini tinggal hitungan jari atau hitungan hari saja menuju 2015. Kira-kira bisnis dari Korporasi Mandiri sendiri menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN yang memang baru akan dilakukan pada akhir 2015. Seperti apa sih strateginya nanti? Masyarakat ekonomi ASEAN sebenarnya all about domestic game. Ya. Jadi sebenarnya ini adalah domestic game. Karena kalau kita lihat 60% populasi ASEAN ada di Indonesia.
40% ya, 40% populasi ASEAN ada di Indonesia. 38% GDP ASEAN itu juga berasal dari GDP Indonesia. Jadi kemudian yang paling penting adalah penetration rate, ya, loan to GDP kita masih di bawah 30%. Itu artinya ruang untuk mengembangkan pasar di industri perbankan memang sangat besar. Tetapi persoalannya adalah bahwa siapapun yang akan masuk bermain di domestik Indonesia harus membawa liquidity, karena persoalan kita adalah liquidity. Dan tentunya kapital, itu sudah pasti. Oke, tapi apakah di tahun 2015 mendatang Bank Indonesia akan melonggarkan likuiditas sendiri, Pak? Di saat ini kan memang tengah melakukan pengetatan. Menjelang masyarakat ekonomi ASEAN, apakah akan dilakukan pelonggaran menurut Bapak sendiri? Saya kira isu kita tetap masalah BBM naik, kemudian akan dampak inflasi yang mungkin barangkali efeknya mungkin 3 bulan, 6 bulan, kemudian setelah itu normal. Tapi yang kita punya isu yang lain yang paling penting adalah current account deficit sebenarnya. Jadi mungkin Central Bank pasti akan memanage itu, dan kemudian dalam hal ini sudah barang tentu likuiditas kira-kira ya masih sama dengan situasi sekarang. Oke, masih terkait tahun 2015, kira-kira apakah Bank Mandiri akan mengembangkan perusahaan-perusahaan misalnya di sektor apa sih Pak yang memiliki potensial baik seperti itu? Sekarang kredit kita ya totalnya 451 triliun ya per September. Dengan penyaluran terbesar itu 21% itu ke industri manufaktur. Kemudian yang kedua perdagangan itu artinya memang jasa-jasa distribusi segala macam. Kemudian di sektor pertanian dan turunannya itu sekitar 11% ya, 11%. Jadi saya kira mungkin sektor-sektor yang masih dari segi segmentasi kita tetap akan menumbuhkan retail ya. Karena untuk mencapai perimbangan yang ideal. Sekarang komposisi wholesale kita sudah 67%, kemudian retail kita 33%. Dan itu jauh lebih baik komposisinya dibandingkan di tahun 2010, masih di atas 70% wholesale-nya. Kemudian retailnya di bawah 30%. Kemudian dari sektornya, saya kira mungkin kita masih bisa masuk ke infrastruktur yang akan menjadi hot ya, akan menjadi in di tahun-tahun depan. Kemudian juga komoditi mungkin kita selektif karena komoditi kita tahu ada mining, ada agro. Tapi agro sendiri kita punya palm oil industry yang saya pikir cukup baik dan harganya di internasional juga tidak terlalu terpengaruh dengan situasi internasional seperti sekarang ini. Terpengaruh tetapi masih baik ya. Baik, Pak Sunarso, kita pengen tahu juga sejumlah perbankan nasional ini tengah menggenjot pendapatan dari fee-based income. Bagaimana dari Bank Mandiri sendiri? Sudah pasti bahwa bank memang harus meningkatkan kapabilitasnya dan kapasitasnya untuk lebih banyak lagi mendapatkan pendapatan dari fee. Itu fokus kita untuk memperbaiki dan selalu meningkatkan structure daripada revenue kita itu lebih menjadi didominasi oleh fee base. Oke, kalau gitu. Terima kasih banyak nih Pak Sunarso atas perbincangannya bersama kami di Lantai Bursa sore ini, hari ini, dan selamat sore Pak. Ya, selamat sore. Ya pemirsa, Lantai Bursa akan segera kembali dengan